Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Pensesa Papoli dengan NPM 1211441190077 Prodi Keperawatan kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang gangguan sistem kardiovaskular tentang hipertensi. Definisi hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan abnormal pada tekanan sistolik 140 mmHg atau lebih dari tekanan diastolik 120 mmHg. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dari tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah sistolik 140 mmHg atau lebih dari tekanan darah diastolik 90 mmHg atau lebih. Hipertensi dikategorikan ringan apabila tekanan diastoliknya antara 95 sampai 104 mmHg. Hipertensi sedang jika tekanan diastoliknya antara 105 dan 114 mmHg. Dan hipertensi berat bila tekanan diastoliknya 115 mmHg atau lebih. B. Klasifikasi dan manifestasi klinis. Peningkatan tekanan darah kadang-kadang merupakan satu-satunya gejala. Bila demikian, gejala baru muncul setelah terjadi komplikasi pada ginjal, mata, otak, atau jantung. Gejala lain yang sering ditemukan adalah sakit kepala, epitaktis, marah, telinga berdengung, rasa berat di tekuk, sulit tidur, mata berkunang-kunang, dan pusing. Selain itu, manifestasi klinis pada penderita hipertensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan tekanan darah. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, epitaktis. Yang keempat, pusing atau migrain. Yang kelima, rasa berat di tekuk. Yang keenam, suka tidur. Yang ketujuh, mata berkunang-kunang. Yang kedelapan, lemah dan lelah. Yang kesembilan, muka pucat. Dan kesepuluh, suhu tubuh rendah. C. Etiologi. Pada umumnya hipertensi tidak mempunyai penyebab yang spesifik. Hipertensi terjadi sebagai respon peningkatan cardiac output atau peningkatan tekanan perifer. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi. Yang pertama, faktor genetik. Respon neurologi terhadap stres atau kelainan ekskresi atau transport Na. Obesitas terkait dengan level insulin yang tinggi yang mengakibatkan tekanan darah meningkat. Yang ketiga, stres lingkungan, hilangnya elastisitas jaringan dan arteriosklerosis pada orang tua serta pelebaran pembuluh darah berdasarkan penyebabnya. Hipertensi dibagi menjadi dua golongan, yang pertama, hipertensi esensial atau hipertensi primer, yang tidak diketahui penyebabnya, disebut juga hipertensi idiopatik. Terdapat sekitar 95% kasus. Banyak faktor yang mempengaruhinya seperti genetik lingkungan, hiperaktivitas, susunan saraf, simpatis, sistem renin, angiotensin, defek dalam ekskresi Na. Yang kedua, hipertensi sekunder atau hipertensi renal. Terdapat sekitar 5% kasus. Penyebab spesifiknya diketahui seperti penggunaan estrogen, penyakit ginjal, hipertensi vaskular renal. Beberapa penyebab terjadinya hipertensi sekunder yaitu yang pertama, penyakit ginjal, yang kedua, kelainan hormonal, yang ketiga, obat-obatan. Yang keempat, penyebab lainnya. D. Patofisiologi. Mekanisme yang mengontrol kontriksi dan relaksi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula dari saraf simpatis yang berlanjut ke bawah ke chorda spinalis dan keluar dari kolumna medula spinalis ke ganglia simpatis di otak dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron penggalion melepaskan asetilkolin yang merangsang sebuah saraf pasca ganglion ke pembuluh darah, di mana dengan melepaskan norepinefrin mengakibatkan kontriksi pembuluh darah. Pada kasus hipertensi ditemukan adanya rasa pusing, keluhan dirasakan semakin berat bila melakukan aktivitas yang berat.
Yang pertama key, quality atau quantity, tingkat keluhan utama. Yang kedua R, region, yaitu lokasi keluhan utama. Yang ke S, severity, yaitu intensitas dan keluhan utama, apakah sampah mengganggu aktivitas atau tidak, seperti bergantung pada derajat beratnya. T, timing, yaitu kapan muncul dan berapa lama berlangsungnya. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Perawat-Denska. Saya yang bertugas merawat Ibu dari pukul 10 hingga pukul 12 siang nanti. Apakah Ibu bersedia dengan tindakan yang saya lakukan? Apakah benar ini dengan Ibu Susan? Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pengkajian terhadap Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Susan? Iya, Umurnya sekarang berapa? 60 tahun. Apakah Ibu merasa keluhan utama? Merasa pusing? Iya, Apakah Ibu mempunyai riwayat kesehatan sekarang? iya. Ya, Bu, saya akan melakukan dengan pemeriksaan fisik yang terdiri dari tanda-tanda vital untuk mengetahui tekanan darah Ibu baik atau tidak. Permisi ya, Bu.
Apakah ibu merasa nyeri di bagian mana? Ya, Bu. Ya baik Bu, sudah selesai pemeriksaannya. Nanti saya akan kembali untuk memeriksakan ibu setelah